Matan yang berat, matan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah ilmu budi. Beliau rahimahullah ta'ala dalam mukaddimah ini mengucapkan hamdalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al-bidayah ini, kepada para sahabatnya. Beliau melanjutkan, i'lam, ketahui. Ini i'lam, ketahui. I'lam itu kalimat tanbih, kalimat untuk agar seorang itu perhatian kepada apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ini i'lam, ini budita. Budita, ini i'lam budita, ketahuilah budita, semoga engkau diberikan petunjuk. Anna afdhalal minan, bahwa ini anugerah yang terbaik adalah ilmu yuzil syakka 'anka wad-dara, ilmu yang menghilangkan keraguan dari diri kamu dan apa? Ad-dara, dan kotoran. Wa yakshiful haqqa lidil qulubi, dan ilmu itu bisa menyingkap kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Wa yusilul 'abda ila al-matlubi, dan mengantarkan seorang hamba kepada apa yang diinginkan. Katakan dengan yang barakallahu fikum, i'lam itu fi'il amr, bukan memberitahu, tapi yang diinginkan di sini adalah kalimat tanbih. Jadi satu kalimat yang diawali dalam mukaddimah agar jadi yang akan mendengarkan apa yang akan beliau ucapkan itu diperhatikan yang sebelumnya. Dan itu salah satu di antara cara tadris, salah satu di antara metodologi nabawiyah di dalam berbicara. Jadi kalau mau yang akan bicarakan itu masalah yang penting, kalau langsung disampaikan dikhawatirkan belum siap, dikhawatirkan yani orang itu gak perhatian, dikhawatirkan ini, dikhawatirkan itu, maka diberi mukaddimah terlebih dahulu. Jadi maka diberi mukaddimah terlebih dahulu. Lah mukaddimah itu bisa berupa i'lam, bisa berupa ala, bisa berupa istifham, pertanyaan, bisa berupa apa? Tujuannya adalah untuk yani agar orang itu memperhatikan yang akan dibicarakan. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, jadi atadri haqqallah 'ala al-ibad wa haqqul ibadi Allah, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dari awal tahu bahwa Mu'adz tidak akan jawab, bahwa Mu'adz itu nggak akan jawab. Tapi beliau lakukan itu, jadi sebagai ganti, atau beliau lakukan itu tidak langsung diomong, ya Mu'adz,
hak hamba atas Allah, saya beritahu kamu ya, gitu ya. Bahwasanya hak hamba Allah atas Allah, hak Allah atas hamba itu begini langsung. Bisa jadi pas mau adil ngantuk, bisa jadi pas gak fokus, bisa jadi gak perhatian dan macam-macamnya. Sehingga beliau pancing dulu dengan pertanyaan, dan kalau Mu'adz gak tahu jawabannya, maka baru beliau sampaikan ini ilmu. Rasulullah SAW pernah ngomong sama Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Itu juga kalimat itu tadi, kalimat untuk agar perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh ini beliau. Dan kalimat ini pun senada, i'lam, ketahuilah. Jadi sebelum disampaikan apa yang akan beliau sampaikan, maka beliau terlebih dahulu memancing perhatian agar jadi apa yang akan beliau sampaikan itu diperhatikan. Hudita, jadi i'lam hudita. Hudita itu jadi fi'il madi mabni majhul, sama artinya dengan hadakallah. Sama artinya dengan hadakallah. Kalimat-kalimat semacam itu, kalimatul khabar yurad bihi doa. Kalimat berita yang diinginkan adalah kalimat doa. Jadi kalimat doa. Hudita itu kalau kita terjemahkan apa adanya kan, kamu diberi hidayah. Hadakallah, Allah memberi hidayah kepadamu. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah kalimat berita. Mirip-mirip dengan kata-kata rahimakallah. Jadi mirip-mirip dengan yang dikata-kata rahimakallah. Makanya kalau ada satu permasalahan dalam dunia fikih, apa hukumnya kalau ada orang meninggal dunia dikasih label almarhum, almarhum fulan ibnu fulan? Apa ya? Apa ya? Tergantung. Kalau almarhum itu adalah kalimat doa, semakna dengan rahimakallah, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Kalau itu kalimat doa. Jadi kalimat doa, kalimat rahimakallah itu juga kalimat doa. Almarhum juga kalimat doa. Kalau itu yang dimaksudkan adalah kalimat doa, maka nggak ada masalah sama sekali. Jadi karena kita mendoakan asalkan orang itu nggak kafir. Tapi kalau kalimat itu adalah kalimat jazm. Jadi kalau kalimat itu jadi adalah kalimat jazm, kalimat memastikan, maka itu yang bermasalah. Makanya terlarang untuk memastikan orang mati syahid. Terlarang untuk mematikan orang mati syahid karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam jadi hudita. I'lam hudita. Semoga ini engkau mendapatkan ini petunjuk. Dan ini ya kawan, salah satu di antara masalah penting dalam dunia taklim, yaitu ikatan batin antara seorang ustaz dengan talib, seorang talib dengan ustaz. Jadi hubungan antara seorang ustaz dengan seorang talib, antara seorang syekh dengan seorang talib, itu punya dua hubungan. Hubungan yang pertama hubungan zahir. Hubungan yang kedua hubungan al-batin. Hubungan yang pertama hubungan zahir. Hubungan zahir itu hubungan penyampaian ilmu. Ustaz menyampaikan. Penentu dari dunia ilmiah adalah hubungan batin. Jadi hubungan batin. Hubungan batin itu kalau kita lihat dari sisi talib ilmiah, itu adalah hubungan adab terhadap guru. Hubungan adab kepada gurunya. Dan kalau kita lihat dari sisi seorang ustaz, itu adalah hubungan doa kepada murid. Bukan seorang jadi kepada murid. Maka posisi apapun kita ya kawan, pegang hubungan zahir dan pegang hubungan batin. Kalau posisi antum itu adalah sebagai seorang ustaz, maka mana hubungan zahir adalah kuasai materi dan kuasai cara menyampaikan materi. Ini kuasai materi, karena fahidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak ngerti, nggak punya sesuatu, nggak mungkin menyampaikan. Orang yang nggak mempunyai sesuatu, nggak mungkin ngasih, nggak mungkin memberi. Anak nggak punya duit, sekarang nggak mau duit. Anak misalkan nggak punya duit, mau ngasih duit gimana? Nggak punya. Jadi mau ngasih duit itu bagaimana? Mau nggak punya. Jadi itu penguasaan materi. Yang kedua
Penguasaan bagaimana cara menyampaikan materi itu untuk dipahami. Penguasaan bagaimana cara menyampaikan materi itu untuk dipahami. Dan itu ada sifatnya jibiliyah. Jibiliyah dalam arti memang Allah takdirkan ada orang-orang yang mau pintar ngomong. Dan ada yang sifatnya muktasab. Muktasab itu awalnya nggak iso ya, tapi kemudian berusaha belajar berbagai macam teori pendidikan, teori education dan berbagai macam teori-teori yang lain untuk nanti bisa menyampaikan ilmu. Itu dari sisi ustaz. Dari sisi talibul ilm, maka hadir di sekolah, mempersiapkan materi. Jadi seorang talibul ilm ya kawan, itu setiap ilmu yang dipelajari minimal dilewati 3 kali. 1, persiapan. Jadi sebelum ustadznya masuk, sebelum masuk kelas dia itu menyiapkan sebelum. Yang kedua, perhatian pada waktu di sekolah. Pada waktu di sekolah. Yang ketiga, jadi tatkala selesai maka di murojaah. Tatkala selesai maka di murojaah. Dan hubungan ini tidak dibedakan antara ilmu syar'i dan ilmu dunia. Tidak dibedakan antara ilmu syar'i, ilmu agama dengan ilmu umum. Hubungan ini adalah hubungan luar ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan luar. Nah, ada satu masalah yang perlu jadi untuk dipahami dalam satu tajwid ilmiah, yaitu ikatan batin antara seorang ustaz dengan seorang muridnya. Jadi kalau antum nanti, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih taufik untuk bisa menyampaikan ilmu ini, maka cintailah mereka. Bentuk dari cinta itu adalah yang tak paham, memperhatikan, yang memiliki kemampuan ilmu yang bagus melebihi teman-temannya, didorong untuk lebih, didoakan, gitu ya, didoakan. Bisa jadi ya kawan, murid-murid antum itu nanti jadi orang bukan karena pengajaran, tapi karena doa. Tapi karena doa seorang guru pada murid. Yang kedua ya, jadi yang kedua kalau dari sisi murid adalah adab. Jadi dari sisi murid ya kawan adalah adab. Talib di syaibi, adabnya seorang guru, seorang santri kepada murid. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk ikatan batin antara seorang syekh jadi kepada murid. I'lam hudita. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu yang sudah sering antum pelajari. Kita tidak akan memperpanjang masalah. Jadi beliau rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam hudita anna afdalal minan. Jadi al-minan bentuk jamak dari minnah. Wal minnah itu adalah anugerah besar. Jadi al-minan itu bentuk jamak dari al-minnah. Al-minnah itu anugerah besar yang layak untuk yumannu alaih. Yuman itu bentuknya apa ya? Yumannu alaih itu dalam istilah Jawa itu layak kalau diundat-undat. Ini apa? Di yang orang Indonesia Jawa yang kita Indonesia ya. Diundat-undat itu bahasa Indonesia ya, Bu? Diungkit-ungkit. Nah, ya benar. Ya betul. Disebut-sebut. Jadi disebut. Ada orang masih gitu ya, kawan. Kalau diundat-undat itu dibunyi karo kucing. Antum itu sampai ini kok gak mau perhatian sama saya. Kemarin kamu kan tak kasih kerupuk. Oh, cek dulu. Kerupuk itu undat-undat mas. Aku kok roh ya. Tapi kalau nasinya itu besar, barangnya itu gede, barangnya itu besar, diundat-undat itu haramnya haram ya kawan. Tapi dari sisi pantasnya itu pantas. Makanya al-man itu al-ata alladhi yaliqu an yumanna alaih. Jadi satu anugerah, satu pemberian yang pantas gitu. Yang pantas kalau kemudian diundat. Yani diundat. Kalau undat-undat manusia itu enggak boleh karena la tudbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Tapi man bagi Allah kan boleh. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah ngasih man. Al-mannu itu adalah anugerah yang yani Allah ungkit-ungkit dan ungkit-ungkitnya Allah dalam Al-Qur'an itu kan banyak.
yang memberikan anugerah ini, kenapa kamu nggak mau beriman padahal Allah telah memberikan ini, memberikan itu, yang semisal yang semacam itu arti minna. Jadi arti minna. Meskipun ya kawan, minna itu nggak mesti diundat-undat ya kawan, tapi saat ini diundat-undat itu layak dalam bahasa pemberian ya, bukan dalam bahasa makanya kalau kita terjemahkan itu anna afdalal minan, sesungguhnya anugerah besar yang paling utama. Jadi anugerah besar yang paling utama. Dan ini untuk yang sekian kalinya Anda tekankan ya kawan, masalah penguasaan bahasa. Jadi beda kalau kita mengatakan, kenapa Syekh tidak mengatakan anna afdalal ata? Itu kan juga anugerah. Jadi anna afdala apa begitu. Tapi kenapa memilih bahasa itu? Karena ada beda antara ata dengan minnah atau dengan minnah. Ada beda antara ini dengan yang semacam itu. Dan tidak ada seorang alim yang tidak alim dalam bahasa. Tidak ada seorang alim yang tidak menguasai bahasa. Kalau antum mengatakan Imam Ibnu Taimiyah, itu jago ya dalam masalah bahasa. Beliau Ibnu dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid, ini beliau menyebutkan sebagian masalah bahasa. Kemudian beliau mengatakan, orang setahu saya yang paling alim terhadap masalah-masalah semacam ini adalah guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi beliau hidup di zaman penuh fitnah, pertentangan ilmiah antara beliau dengan orang-orang sufi, antara beliau dengan orang-orang falasifah, antara beliau dengan orang-orang manatikah, antara beliau dengan orang-orang Asy'ari itu kencang, sehingga beliau itu disebutkan dengan hal-hal yang semacam itu. Dan beliau tidak banyak bicara tentang masalah bahasa. Tapi pada waktu beliau ketemu dengan seorang alim Nahawi, baru ketahuan keilmuannya. Beliau pernah ke Mesir. Pada waktu di Mesir itu qadarullah pas kebetulan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, penulis Al-Bahrul Muhit, tafsir Al-Bahrul Muhit, tafsir tapi mirip-mirip kitab Iraq. Karena orang ahli nahwu lah tulis tafsir. Dia tafsirnya jadi kitab Iraq, jadi kitab nahwu. Ahli nahwu nulis tafsir kan tafsir dari kitab nahwu. Ahli fikih nulis tafsir jadinya jadi kitab fikih. Jadi kitab fikih. Jadi kitab fikih. Dan begitu. Pada waktu kita ketemu dengan Abu Hayyan An-Nalusi, barulah ketahuan kemampuan bahasa dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan maksud yang lain, inna afdhalal minat ilmun, sebuah ilmu. Ilmu itu maksudnya adalah ilmu syar'i agama. Karena ilmu agama itu mempunyai dua fungsi. Yuzilu syakka anka waddar. Jadi ilmu syar'i ya kawan, al-ilm syar'i itu punya dua fungsi. Kata beliau, ini izalah asyak. Yang kedua ya kawan, izalah ad-dar. Asyak ini asyubuhat. Kali ini syahwat. Dan penyakit manusia itu di dua titik. Penyakit manusia itu di dua titik. Penyakit pemikiran itu namanya syubhat. Yang kedua penyakit hawa nafsu itu namanya syahwat. Jadi penyakit hawa nafsu. Jadi, pertama ya kawan, penyakit pemikiran yang salah. Penyakit pemikiran bisa jadi orang itu soleh, ahli ibadah, ahli puasa, tidak pernah berbuat maksiat, sangat rajin dalam ibadah, tapi dia fatal di dalam pemikiran. Para pendeta-pendeta Hindu, pendeta-pendeta Buddha, para biksu, itu orang yang jauh dari syahwat. Dohirnya, kita katakan dohirnya. Jadi dohirnya orang yang jauh dari syahwat, tapi terkena syubhat yang sangat parah. Apa itu? Jadi meyakini bahwasanya sang yang widi itu pencipta alam semesta, bahwasanya ini dan macam-macam. Islam itu agama yang salah, yang benar adalah agama Hindu, agama Buddha. Tapi mereka nggak pernah berbuat maksiat. Dohirnya ya, dohirnya. Ngomong sama orang yang lembut, dia orang tahu ketemu itu, dia orang tahu ngopi, nggak pernah ini, nggak pernah itu.
Di satu sisi ya kawan, ada orang-orang awam yang nggak ngerti mubtada wal khabar, hidup jalan kayak apa adanya, penuh dengan kemaksiatan, tapi pikirannya tuh nggak pernah yang aneh-aneh. Wes pokok ya Allah, nyipta alam semesta, ya sholat, nggak mau sholat, ya memang saya tahu kalau saya dosa, semua ya. Orang-orang awam. Nah, ilmu syar'i itu menghilangkan kedua itu, menghilangkan syubhat, menghilangkan syahwat. Ilmu syar'i ini ya buat al-ilm an-nafi, ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat, dan ilmu ini yang kita cari. Ilmu ini ya buat yang kita cari. Karena laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat. Ilmu itu bukan karena pinter-pinteran. Ilmu itu adalah bagaimana ilmu itu yang tafi bihi sahibuhu wa yanfa'u ghayrahu. Jadi orangnya sendiri memiliki manfaat dengan ilmu itu dan bisa memberi manfaat kepada orang. Jadi kepada orang, ilmu yang manfaat, ilmu yang mudarat. Jadi ilmu yuzilu syakka an tawakkal. Kita tidak sedang ngasih masalah ilmu. Jadi kita panggil ilmu. Salah satu di antara fungsinya adalah wa yakshiful haqqa lidil qulubi. Jadi ilmu itu bisa menyingkap kebenaran bagi orang yang punya hati. Kebenaran tersikap di hadapannya. Wa yusilul 'abda ila al-matlubi, dan mengantarkan seorang hamba kepada apa yang diinginkan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan alam. Jadi kebahagiaan alam ini alam. Nah, baik, lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu secara umum, menyebutkan tentang keutamaan ilmu jadi secara umum, maka beliau pindah untuk membahas tentang ilmu yang akan beliau sampaikan, yang akan beliau sampaikan pada kita ini. Dari 1 sampai 4 itu kan muqaddimah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, itu muqaddimah. Kemudian di kedua bait ini beliau menyampaikan tentang fadl al-ilm asy-syar'i atau ilmu asy-syar'i secara umum. Mau ilmu tauhid, mau ilmu akidah, jadi mau ilmu fikih, mau usul fikih, mau hadis, riwayah, dirayah, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu yang lain. Itu di kedua bait itu. Bahwa keutamaan ilmu syar'i, keutamaan ilmu syar'i. Di bait-bait berikutnya, beliau ini menyebutkan tentang keutamaan tentang usul al-ilm atau al-qawaid. Qawaid ilmu. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, fahris ala muqaddimah 1 sampai 4 ini muqaddimah. Kemudian beliau pada bait yang kelima dan yang keenam ini menyebutkan tentang keutamaan ilmu syar'i secara umum. Pada bait yang ke-7 ke-8 beliau menyebutkan tentang keutamaan fondasi ilmu. Keutamaan usul ilmu, fondasi ilmu, keutamaan kaidah-kaidah ilmiah. Keutamaan kaidah-kaidah ilmiah. Sebagaimana Anda katakan ya di muqaddimah, tatkala kita bahas tentang pentingnya mempelajari qawaid fikih. Ilmu ini sangat luas. Ilmu ini sangat luas. Jadi ribuan masalah. Jadi bermasalah. Mau fikih, mau yang lain, terutama fikih ya. Karena fikih itu ilmu yang tidak pernah berhenti, ilmu yang selalu
berkembang dari satu zaman ke zaman. Ilmu yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Ilmu itu bisa haram kemarin, bisa halal sekarang. Ini bisa haram pada waktu dulu, bisa boleh pada waktu ini sekarang. Karena terjadi perubahan zaman yang sangat mendasar. Kalau kemudian ilmu itu caranya adalah kita melajari ilmu itu satu demi satu masalah demi satu masalah, ya, maka tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi cara yang paling bagus adalah dengan menguasai apa? Kaidah. Dengan menguasai ini kaidah. Maka beliau mengatakan fahris ala fahmika lil qawaid. Semangatlah kamu untuk memahami kaidah-kaidah. Yang mana kaidah-kaidah ini jami'atil masail syawarid, yang menggabungkan banyak permasalahan yang tercerai-berai. Syawarid itu yang kemana-mana, yang pergi tanpa aturan. Kenapa? Dengan cara itu fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Kamu akan meningkat dalam ilmu dengan peningkatan yang bagus. Ini wataqtafi subulal ladzi qad wuffiqa. Dan kamu akan mengikuti jalannya para orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini berada pada makom yang tinggi dalam dunia ilmiah. Baik, fahris semangatlah kamu, kata beliau, ala fahmika lil qawaid. Jadi ilmu, ya huwa. Ilmu itu ya huwa, ada ilmu qawaid dan ada ilmu masail. Keduanya penting, namanya juga ilmu ya. Keduanya itu penting. Ini penting, ini penting. Makanya beliau mengatakan ini. Ini ilmu syar'i, ini ilmu syar'i. Ini penting, ini penting. Karena beliau mengatakan keutamaan ilmu. Tapi bagi seorang talibul ilm, lebih perhatianlah pada titik yang ini. Bagi seorang talibul ilm, lebih perhatianlah pada titik ilmu qawaid. Ilmu kaidah. Kaidah apapun ya. Ilmu kaidah apapun. Kaidah yang maksudkan di sini oleh beliau itu bukan ilmu kaidah fikih toh. Tapi ilmu semua kaidah. Fikih ada kaidahnya, pendalilan ada kaidahnya, hadis ada kaidahnya, menjadi apa? Nahwu ada kaidahnya, bahasa Arab ada kaidahnya, dan begitu juga dengan yang lain. Itu namanya usul ilm, pondasi dasar ini ke ilmu. Perhatikan masalah ini. Kenapa? Karena sifatnya kaidah itu jami'atil masail syawaridi, menggabungkan banyak permasalahan yang syaridah, yang tercerai berai, yang mencar kanan, mencar kiri, dan berbagai macam yang berbagai macam yang lain. Jami'atil masail asy-syawarih. Kenapa harus demikian? Jauh pernah katakan. Jadi kalau orang itu mempelajari kasus itu satu demi satu, masalah demi masalah, itu nggak akan mampu menuntaskan permasalahan. Karena saking banyaknya permasalahan ilmiah yang ada. Baik. Kalau kemudian orang itu di ilmu masail itu dipelajari dan perhatian pada ilmu qawaid, maka akan mendapatkan dua faedah. Yang pertama, fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Maka engkau akan meningkat sangat bagus, sangat meninggi di dalam ilmu. Kau akan meningkat di dalam ilmu. Kenapa? Karena pertama, dia itu akan menguasai banyak masalah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, dia itu akan mampu mendeteksi masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Yang belum ada ini sebelumnya. Dan ini titik masalah ya. Laisal faqih man naqala al-hukm alladhi qabla. Orang itu tidak dianggap faqih orang yang mampu menukil fatwa. Nukil fatwa itu gampang. Nukil aja. Tapi apa hukumnya ini ya? Kata ustaz hukumnya begini. Itu bukan faqih, itu bukan. Apa hukumnya begini? Dalam fatwanya Syekh bin Baz hukumnya begini, kata begitu. Itu bukan faqih. Itu orang yang taklid. Faqih sejati adalah orang yang ngerti hukumnya ini kenapa dan runtutannya kayak apa. Anak dulu pernah mengatakan ya, bukanlah orang yang pintar, itu orang yang bisa merasakan, orang yang bisa makan soto. Makan soto semua orang bisa.
Tapi orang yang mau keracik dari ayam mentah sampai jadi soto yang mentah. Sampai jadi soto yang ayamnya sih mentah seurip, kotok-kotok. Bagaimana caranya dia menjadi soto yang enak, yang matang? Dan ilmu itu, racikan itu akan mampu dalam kondisi apapun. Mau kejebak di hutan, temu kates, kalau kates, kalau manuk, terus sama opo, dia akan mampu menjadikan kates sama burung itu makannya enak. Tapi kalau orang itu mampunya adalah, Pak, itu mbak soto Pak, soto, enak Pak soto nih. Begitu antum kejebak di hutan, ono pitik itu loh, bingung masak, gak ono pitik itu. Dibelai yo ya, dibelai tidak apa no, ujung-ujungnya dibakar dan dipitik bakar bodoh rasanya. Enggak sembunyi. Ilmu fikih itu juga begitu. Kemampuan orang itu menukil fatwa itu rawan. Kalau nanti suatu ketika dia akan pulang ke kampung halamannya, karena enggak selamanya di sini. Itu pulang ke kampung halaman. Sekarang masih jadi santri, suatu ketika nanti jadi syekh. Suatu ketika nanti jadi rujukan ilmiah. Sampai di sana kemudian ada banyak dunia ilmiah yang harus disampaikan. Ditanya oleh jamaahnya, Ustaz ada kasus begini. Antum mau carikan fatwa lewat apa? Fatwanya Syekh bin Baz itu di Saudi untuk alam riyad. Fatwa antum itu di Sulawesi untuk alam pedalaman. Itu nggak mungkin disamakan. Ada satu kasus dulu tidak lupa nanti pikiran kalau sebagian asal. Ada satu santri dulu ya, dulu belum Al-Quran yang sekarang. Dulu awal-awal mana lulus itu. Itu ada santriwati satu. Itu dibawa ke rumah sakit. Kami tatkala itu belum punya klinik, belum punya dokter, pesantren belum punya dokter, belum punya perawat, belum punya klinik. Dulu masih harus dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit. Qadarullah, santriwati sakitnya nggak mungkin pakai sepeda motor. Ya bisa betul, itu kan jauh. Qadarullah supir adanya mobil. Nah, salah satu di antara akhwat itu ada yang bisa nyetir. Ada bisa. Karena kata-kata sekali itu akhwat itu yang bisa nyetir berangkat ke Sekapu. Ini ke Sekapu. Sedayu dengan Sekapu itu berapa kilo? 7 ya? Ya sekitar 7, 8, maksimal 10. Berangkat aja. Karena itu protes. Gimana sih? Pak akhwat dibolehkan nyetir mobil? Mobil lagi. Boleh sih. Akhwat tak boleh nyetir dan harus pakai mahal. Karena setuju bener. Mengadakannya aku. Itu jadi sadar apa enggak ngomong semacam ini. Wanita keluar rumah itu ada 2 kondisi. Keluar rumah nggak sampai safar sama keluar rumah sampai safar. Keluar rumah sampai safar itu yang pakai mahram. Kalau keluar rumah nggak pakai safar, nggak sampai safar itu syaratnya hanya satu, yaitu apa ya Pak? Amnut Thariq. Jadi kaidah ilmiah wanita keluar rumah itu kan 2. Kalau keluarnya nggak sampai safar, itu yang penting amnut Thariq, al-aman. Aman dari fitnah, amnul fitnah atau amnul thariq. Al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Kalau sampai safar berarti al-amnu minal fitnah wal mahram. Aman dari fitnah dan mahram. Sekarang sedayu ke Sekapu, safar apa bocah ya tuan? Tanya pada waktu itu. Safar apa tidak usah? Sini Sekapu. Ya enggak. Kenapa harus pakai mahram? Baik. Yang kedua. Kenapa antum melarang akhwat itu? Fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Syekh Fauzan, tak boleh wanita nyetir. Solusinya dinaikkan sepeda motor. Lalu anak katakan sama dia, kecil kan? Gak boleh nyetir mobil, disuruh naik sepeda motor.
Kalau sepeda motor Ustaz golok fatwa yang melarang. Ada gede-gede. Ini fikih ajaib ya. Kenapa para ulama gak pernah memfatwa wanita gak boleh nyetir sepeda motor? Ya kan di Saudi kalau sepeda motor ya mau difatwakan apa? Ya mau difatwakan apa? Tapi kalau kita cermati dengan kacamata kaidah syar'i, kenapa para ulama sampai mengharamkan wanita nyetir mobil? Akan nggak kelayakan? Ya, tapi sekarang kondisi ini bukan untuk kondisi kelayakan. Kondisi sekarang ini adalah untuk kondisi harus berangkat ke rumah sakit. Mana yang lebih masalah secara syar'i? Naik mobil atau naik sepeda motor? Ini naik mobil. Ya, yang semacam itu ya, kuat. Yang Anda katakan juga, penukilan fatwa itu bisa kacau kalau tidak dibarengi dengan kaidah ilmiah yang apa? Penukilan fatwa. Ada sebagian yang itu pernah tanya, Ustaz apa hukumnya Ustaz? Gading. Jadi anak mau menggadaikan Ustaz, haram. Itu riba. Dosa. Syekh bin Baz mengatakan gading itu boleh. Iya, Anda katakan gading itu boleh. Anda gadaikan diri yang sana. Ini disedayu haram. Kalau Anda menggadaikan diri yang sana, iya boleh. Alah fatwanya Syekh bin Baz. Tapi kalau disedayu jadi haram. Kok gitu Ustaz? Ya Allah ya akhil aziz barakallahu fiik. Kalau seandainya Syekh bin Baz tinggal di Sedayu akan berfatwa kayak fatwa. Itu namanya penukilan fatwa. Jadi kacau baru ya kalau tidak dibarengi dengan kaidah. Makanya Anda katakan tadi, penguasaan ilmu masail itu penting. Tapi penguasaan ilmu qawaid jauh lebih penting. Karena penguasaan ilmu masail itu mirip ya lapar sore-sore paling enak itu beli bebek goreng. Ke warung bebek goreng, tutup. Itu aja. Sesuk ke warung bebek goreng tutup. Ke warung ayam goreng tutup. Di rumah ono bebek, dia nggak akan bisa berbuat apa karena nggak menguasai kaidah masak. Meskipun ada bahan mentahnya, ada bahan yang dasarnya. Ya. Makanya beliau mengatakan Fahris mana tadi? Yani fatarta fil ilmi khairi murtaqa. Kamu akan bisa melejit dalam dunia ilmiah. Mending. Yang kedua, wa taqta fi subulil ladzi qad wufiq. Ingat baru sekalian. Kamu akan mengikuti jalannya orang-orang yang beri taufik. Ingat. Islam ini telah melewati 14 abad. Sekarang kita 1445 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Islam itu telah lewat berapa? 1434. Ya benar. Setelah tinggal oleh Rasulullah SAW. Setelah tinggal oleh Rasulullah SAW, Islam itu telah melewati 1434 tahun. Selama waktu ini pernah lahir Ibnu Qudamah, pernah lahir Asy-Syafi'i. Dalam kurun waktu ini pernah lahir Ibnu Qudamah. Dalam kurun waktu ini pernah lahir Ibnu Abdul Bar. Dalam kurun waktu ini pernah lahir Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Dan dalam kurun waktu ini pernah lahir Ibnu Baz. Pernah lahir Ibnu Utsaimin, pernah lahir Al-Albani. Maka sudahlah, gak usah pakai metodologi baru dalam penempuhan dunia ini. Ikuti jalur yang pernah mereka lalui untuk mendapatkan ilmu syar'i. Selesai masalah. Banyaknya teori di zaman sekarang ini tidak banyak membawa manfaat. Karena teori ilmiah, bagaimana orang itu mendapatkan ilmu yang manfaat, tidak pernah melahirkan ulama-ulama besar dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan jalan mereka itu satu. Itu jalan mereka itu satu. Ikuti jalur itu, maka Anda akan nyampe.
Gak usah cari jalan alternatif kalau bahasa kita. Jalan alternatif itu ini spekulasi, ini bener ya cepet, ini gak bener, kesasar. Nah, kemungkinan kesasar itu lain teman daripada bener ya. Kemudian kesasar itu lebih. Nah, salah satu di antara metodologi ilmiah yang selalu diterapkan oleh para ulama zaman dulu adalah penguasaan qawaid. Yaitu penguasaan ini qawaid ini kaidah-kaidah ilmiah. Makanya di sini beliau jadi memberikan ini karena ilmu yang akan belajar pada kaidah ini atau pada kitab ini adalah ilmu qawaid. Meskipun dua bait ini tidak sedang berbicara tentang qawaid fikih, tapi berbicara tentang semua kaidah. Berbicara ini tentang semua kaidah. Meskipun yang beliau inginkan adalah kitab ini kitab qawaid fikih. Jadi kitab ini adalah kitab yang berkaitan dengan ini qawaid jadi fikih. Allah. Makanya ya Wan, jadi kalau siapa yang sudah seumur-umur dengan anak, teori-teori ilmiah itu pernah muncul, teori ngapalkan Quran 2 jam kan, bilang begitu. Itu muncul 2 bulan 3 bulan silam. Teori belajar nahwu 9 jam, muncul sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan terus lenyap. Teori penguasai ilmu fikih, teori begini muncul setahun 2 tahun lenyap. Yang bertahan dan kokoh tetap teori yang pernah melahirkan para ulama. Yang pernah melahirkan para ulama. Makanya yang watak tapi subulal ladzi qad ufiqa. Ambil jalurnya ahlul ilm. Jadi untuk penguasaan ilmu syar'i, maka kita akan menuju ke sana. Itu mukadimah ilmiah. Nah, salah satu di antara caranya adalah jadi caranya adalah penguasaan kaidah. Makanya para ulama kita mengatakan man hurimal usul, huriman al-usul. Orang yang tidak menguasai kaidah-kaidah ilmiah, maka dia akan tertahan untuk menguasai masalah-masalah ilmiah. Jadi masalah-masalah ilmiah. Kenapa ya? Ya ada kata-kata itu, masalah ilmiah itu terlalu luas untuk dikuasai satu. Dan akan bisa dikendalikan kalau dikendalikan dengan kaidah. Allah. Ya kan? Sudah pesan masih? Masih di mukadimah. Masih di mukadimah. Kalau kita lanjutkan pada yang akan datang di Rabbina adalah saya ini apa? Tuhan